Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih kepada Bapa kita Yesus yang begitu baik, yang senantiasa memelihara, Dia peduli sama kita semua. Kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam hari ini. Ada waktu pagi, ada waktu malam. Demikian juga ada waktu kita bekerja, ada waktu nanti kita perlu istirahat, dan nanti ada waktunya Yesus akan datang. Selalu saya sampaikan informasi kepada Bapak Ibu, cepat atau lambat Yesus pasti datang. Dan saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri berjumpa dengan Yesus, dengan kehidupan kita yang sudah berdandan seperti seorang perempuan di dalam Wahyu pasal 19 akan berjumpa dengan Bapa di surga dengan mempelai yang sempurna. Wahyu pasal 21 itu berdandan. Kita berdandan supaya kehidupan rohani kita layak kepada Tuhan. Dan suatu hari kelak kita yang setia melayani pekerjaan Tuhan, setia kepada Yesus, ada upah besar di surga. Saya akan menyanyikan di dalam buku Tabernakel Glory, upahmu besar di surga. Karena sehubungan dengan pelayanan Rasul Paulus, kita membaca 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27. Pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa, pemberitaan Injil. Karena suatu hari kelak akan mendapatkan upah besar di surga. Upahmu besar di surga, amin, haleluya, yang tidak akan dapat layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Upahku besar di surga, amin, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Tuhan berjanji kalau kita setia, Tuhan semua diperhitungkan sama Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur Sulaiman 15 ayat 3, mata Tuhan tidak pernah tidur, saudara. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mencari siapa yang cinta Tuhan Yesus. Itu semua ada upah. Oleh karena itu kita tidak sia-sia. Saya melakukan firman Tuhan tidak sia-sia. Pagi malam tuh saya menjadi pelaku firman. Sebab firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman baik di dalam keadaan baik kamu tidak baik. Kapan waktunya? Selagi kita hidup, kita tidak mau hidup percuma, tapi hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bagi semua rekan saya hamba Tuhan, terus maju melayani pekerjaan Tuhan sampai suatu hari kelak ada upah besar di surga. Janji Tuhan. Saya mau baca 1 Petrus pasal 5 ayat keempat. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, mendapat upah besar di surga sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Sampai langkah terakhir Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan tadi, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan Tuhan juga berfirman di dalam 2 Timotius pasal 4. Rasul Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah melihara iman. Mari kita jaga kesetiaan kita sampai langkah yang terakhir. Karena janji Tuhan, kita akan dapat mahkota
kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Haleluya. Sucikan mulutku, hatiku Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam hari ini Kau hadir bersama kami Bapa. Kau lawat setiap kami hamba-Hamba-Mu, kami anak-anak-Mu, milik dari Engkau Yesus. Dalam nama Yesus kami semua dilawat dan diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Biar kita menjadi hamba-hamba yang setia. Dunia bisa tidak setia sama kita. Dunia bisa berubah. Siapapun bisa berubah. Tapi cintanya Yesus tidak pernah berubah. Yesus begitu cinta kita semua. Karena janji Tuhan nanti, ya, kita mendapatkan mahkota kebenaran. Kata Rasul Paulus, firman Tuhan yang Tuhan sudah urapi Rasul Paulus atas izin Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 4. Mencapai garis akhir, memelihara iman, melaksanakan pertanian baik, dan Tuhan akan berikan mahkota kebenaran. Amin. Mari kita terus setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus sampai kapanpun, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari saya mau baca sekarang berurutan ya. Sekarang kita baca 1 Timotius pasal 9. Kemarin pasal 8 sudah selesai. Sekarang sudah 1 Timotius pasal 9. Oh puji Tuhan, syukur kita kepada Tuhan atas semua karena anugerah Tuhan. Hak dan kewajiban rasul. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Oh luar biasa. Saya kalau baca suratan Rasul Paulus, Rasul Paulus ini menulis 13 kitab saudara ya. Dari surat Roma ya sampai kepada Filemon ya saudara. Jadi kalau surat Ibrani itu masih ada beberapa anggapan, ada Rasul Paulus yang bicara Rasul Paulus, ada juga mungkin Barnabas ya rekan sekerja Paulus ya. Yang penting hidup kita hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan. Rasul Paulus dipakai Tuhan ya menjadi seorang rasul, dia urapi Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di sini selalu bicara pekerjaan Tuhan, pekerjaanku dalam Tuhan. Sekalipun bagi orang lain aku bukankah rasul, tapi bagi kamu adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Wah, Rasul Paulus begitu cinta kepada jemaat. Demikian saya sebagai hamba Tuhan cinta kepada jemaat, cinta kepada Bapak Ibu Saudara semua. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya tentang firman Allah adalah kaitannya apapun, Bapak Ibu bisa tanya WhatsApp pribadi dengan silakan ya. Karena saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala yang sanggup melayani pekerjaan Tuhan, melayani jemaat-jemaat supaya kita makin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ya, tentunya Rasul Paulus, baik termasuk saya sebagai hamba Tuhan, banyak tantangan, kritikan, tapi nggak apa-apa, masukan-masukan yang sifatnya membangun. Karena kritikan ada dua, saudaranya, bisa destruktif, bisa konstruktif. Tapi harapan saya bagi Bapak Ibu, mari ini sifatnya konstruktif yang membangun ya.
Kita saling membangun, saling memberikan nasihat, saling mendoakan dengan penuh cinta kasih. Ya, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak punya hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Wah, Rasul Paulus ada sedikit ngomel curhat kepada jemaat Korintus karena tadi banyak kritikan-kritikan. Rasul Paulus sudah saya katakan ya kepada Bapak Ibu berapa yang lalu kemarin bahwa dirinya itu kalau menurut pandangan saya dia tidak menikah, dia single. Tapi makanya dia ini salah satu alasan dia tidakkah kamu punya hak untuk membawa seorang istri? Berarti kesimpulan dia nggak punya istri, ya. Jadi dia bilang punya hak. Seperti kami punya, berarti kesimpulan seperti itu ya. Dan kesimpulan juga supaya mendapatkan hak untuk makan minum upah ya. Jadi kasihan buat hamba-hamba Tuhan yang full time saudara. Ya nggak ada salahnya kalau kita diberkati sama Tuhan, memberkati para hamba-hamba Tuhan ya. Atau hanya aku Barnabas, ini Barnabas ya, yang saya katakan tadi Barnabas adalah rekan sepelayanan Rasul Paulus. Siapa yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Biaya sendiri. Siapa yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Jadi Rasul Paulus dalam jemaat di Korintus bermasalah dengan jemaat yang pelit, ya, berjemaat yang diberkati dengan pengembalaan Rasul Paulus, tapi mereka banyak tidak mau korban, saudara. Ya, demikian Bapak Ibu, mari kita yang diberkati Tuhan banyak memberikan berkat. Makin kita memberikan berkat, itu makin diberkati sama Tuhan. Ya, jadi kita diberkati untuk memberkati ya. Rasul Paulus itu ingatnya seperti itu. Siapa yang pernah turun dalam peperangan itu biasa sendiri ya. Karena Rasul Paulus itu memang dia seorang insinyur saya lihat ya, tukang kemah ya. Jadi dia sampai tidak memberatkan jemaat karena dia memang menghasilkan dia sendiri punya penghasilan, punya usaha dia. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja, bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab di dalam hukum Musa ada tertulis, jangan engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengeritik, lembukah yang Allah perhatikan? Atau kita yang ia maksudkan, ya untuk kita hal itu ditulis, yaitu pembaca harus membaca di dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Nah ini, ya ini kalau kita memberikan hamba Tuhan, memberikan berkat rohani seperti saya memberikan firman Tuhan, nggak ada salahnya Bapak Ibu. Ya ini firman Tuhan ya, bukan saya minta, ini firman Tuhan ya, kata Rasul Paulus ya. Jadi bukan kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu, jadi tidak ada salahnya Bapak yang memberikan para hamba Tuhan di dalam jemaat, perpuluhan kepada gembala ya, atau persembahan kasih apapun. Yang penting kita mari kita harus punya sifat murah hati seperti Yesus murah hati ya, sehingga kehidupan kita diberkati. Dalam Amsal Sulaiman 11:25 dikatakan, barang siapa memberi banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Selagi kita hidup, mari banyak memberi. Kalau kita Tuhan sudah panggil, tidak bisa memberi apapun. Ya, mohon maaf saya. Ya, itulah firman Tuhan. Terus kalau berikutnya saya baca ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah mempunyai hak yang lebih besar? Tapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberita Injil Kristus. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang tidak menggantungkan diri kepada jemaat karena dia sendiri seorang tukang kemah, ya, dia melayani pekerjaan Tuhan, tapi dia juga berusaha sehingga dia tidak menjadi beban, ya. Tapi bagi hamba Tuhan yang full time, full heart kepada Tuhan, nggak ada salahnya jemaat itu yang cinta Tuhan, cinta kepada jemaat, cinta kepada seorang gembala, cinta kepada hamba Tuhan, sehingga kita semua berkati Tuhan untuk saling memberkati. Tidak tahu kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan ya di tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Ini menjadi seorang gembala hamba Tuhan yang mendapat berkat dari jemaatnya ya. Jadi kita saling memberi, saling memberkati ya. Itulah rencana dari Tuhan, itulah kehendak Tuhan, itulah maksudnya Tuhan supaya kita diberkati untuk memberkati ya. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Amin. Saya dipelihara sama Tuhan ya. Ada berkat dari jemaat siapapun. Mari kita belajar memberi. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita saling hidup di dalam kasih. Apa yang Bapak Ibu kerjakan dan perbuatan baik, itu dilihat sama Tuhan.
tercatat di dalam kitab kehidupan. Ya, itu ada ayatnya. Baca di dalam Wahyu 20 ayat 12. Tercatat, setiap kita punya rapot. Yang penting selama kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Tetapi aku tidak pernah memperlukan satupun hari itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah kekharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Wah, amin. Komitmen saya juga sama. Ya, saya tetap selama hidup ini, selagi hamba bernapas, saya terus melayani pekerjaan Tuhan, beritakan Injil. Maka saya beritakan Injil, ya, firman Tuhan dari pagi malam, tiap hari sudah berlangsung hampir 4 tahun sudah dengan setia. Itu semua dilihat sama Tuhan, ya. Kalau Anda kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan ini adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggung kepadaku. Amin. Seperti Tuhan sudah berikan tanggung jawab kepada hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Karena itu tugas yang Tuhan berikan. Itu semua untuk keselamatan banyak jiwa-jiwa. Kalau demikian, apa upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Amin. Sama, saya kerinduan saya menonton firman Tuhan YouTube pagi malam. Ya, sampai di luar negeri dimanapun, supaya orang banyak bertobat, mengenalkan jalan Yesus dan diselamatkan. Dan upah saya besar di sorga. Tuhan pasti cukupkan dan Tuhan berkati setiap kita yang melakukan pekerjaan Tuhan. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Hidup kita menjadi berkat terang. Termasuk saya kalau naik Grab, saya beritakan firman Tuhan kepada saudara saya yang belum percaya Yesus, dimanapun kita berada, supaya kita berdampak menjadi terang, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan berapa orang dari antara mereka. Amin. Komitmen kita bersama, supaya kehidupan kita berdampak, sehingga melalui hidup kita menjadi terang bagi banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Segala sesuatu itu aku lakukan dengan Injil, supaya aku mendapat bagian di dalam. Amin. Saya juga sama. Ya, Rasul Paulus kita semua sama ciptaan Tuhan yang terus Tuhan mau supaya hidup kita berdampak. Beritakan Injil. Injil artinya kabar baik. Beritakan kabar tentang Yesus supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperoleh. Amin. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Saya melayani pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu melayani pekerjaan Tuhan, bukan untuk cari perkara yang fana, tapi perkara yang kekal. Ada janji Tuhan, hidup kekal di surga, ada mahkota kehidupan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 yang terakhir. Tapi aku berlatih tubuhku, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Tidak. Saya tidak mau sampai ditolak, tapi saya diterima oleh Tuhan Yesus. Kerinduan kita bersama dengan Yesus. Kita cinta Yesus. Pemberitaan Injil sampaikan. Tetap hidup kita di dalam Injil. Artinya hidup sebagai pelaku firman Allah. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Ngomong firman Allah, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Tidak bisa. Ya, walk by talk. Kita melangkah apa yang kita sampaikan. Yaitu sampaikan firman Tuhan dan hidup kita di dalam firman Tuhan. Sehingga nanti kelak ada upah besar di surga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Upahku besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Haleluya. Asal kau tinggal setia sampai akan terakhir.
sampai di ujung jalanmu. Amin. Kita bersedia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, kita terus maju di dalam pekerjaan Tuhan. Ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai langkah terakhir, melaksanakan pertandingan dengan baik, sudah memelihara iman sampai garis yang terakhir. Janji Tuhan, kita mendapatkan upah besar di surga, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Puji Tuhan.